Hai student, kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup. Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Oke, seperti kita lihat tadi, daur hidup hewan dibagi menjadi tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Yang dengan metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, apa saja ya hewan yang termasuk tanpa metamorfosis? Oke, kucing, ayam, bunglon, sapi, dan ikan. Nah, yang termasuk metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Yang termasuk metamorfosis tidak sempurna adalah kepik, capung, belalang, dan kecoa. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan induknya. Oke, kita lihat apa saja ya. Daur hidup ayam. Oke, ayam itu bertelur, menghasilkan telur ayam, kemudian telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Dari anak ayam dia akan tumbuh semakin besar dan menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa akan reproduksi lagi, menghasilkan telur ayam, dan demikian seterusnya. Daur hidup kucing. Induk kucing akan melahirkan anak kucing. Anak kucing akan tumbuh menjadi kucing muda dan kemudian tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing akan bereproduksi lagi, melahirkan anak kucing, dan seterusnya. Daur hidup ikan. Oke, ikan dewasa menghasilkan telur. Kemudian telur-telur itu akan menetas menjadi anak ikan. Anak ikan berangsur-angsur menjadi ikan dewasa dan seterusnya. Nah, sekarang daur hidup dengan metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi dua golongan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda jauh bentuknya dengan hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, hewan mudanya mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuhnya yang belum terbentuk, misalnya sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Tahap dalam metamorfosis tidak sempurna ada 3, yaitu telur, nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda, kemudian dewasa atau yang kita sebut dengan imago. Oke, daur hidup belalang yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Seperti kita lihat di sini, dewasa, yang betina bertelur, kemudian dari telur itu menjadi belalang kecil yang disebut nimfa, kemudian berangsur menjadi besar dan akhirnya menjadi belalang dewasa lagi dan bereproduksi lagi. Daur hidup kepik. Oke, dari telur menjadi nimfa. Oke, kemudian pupa. Loh, kok ada pupa? Kan katanya kalau metamorfosis tidak sempurna tidak ada tahap pupa. Oke. Untuk kepik ada perkecualian. Tahap pupa pada kepik itu adalah tahap pergantian kulit seperti pada capung atau beberapa serangga lainnya. Nah, pupa di sini tidak sama dengan pupa yang terjadi pada daur hidup kupu-kupu. Ya, dia hanya berganti kulit berkali-kali sehingga menjadi kepik remaja dan kemudian menjadi dewasa. Oke, daur hidup kecoa. Oke, dari kecoa dewasa dia bertelur. Dari telur kecoa dia menetas menjadi nimfa yang tidak bersayap, kemudian bersayap,
kemudian menjadi dewasa dan bereproduksi lagi. Oke, nah sekarang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, lebah, dan semut. Oke, di sini metamorfosis sempurna, katak itu adalah perkecualian. Karena katak tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Tetapi bagaimana katak bisa dimasukkan ke dalam metamorfosis sempurna? Oke, perubahan bentuk yang sangat berbeda ketika katak kecil, yaitu masih berupa kecebong, menjadi katak dewasa. Nah, itu yang mengakibatkan katak dimasukkan ke dalam metamorfosis sempurna. Kita lihat sekarang daur hidup semut. Oke, semut dewasa itu bertelur. Kemudian dari telur semut akan menjadi larva. Larva semut akan menjadi pupa atau kepompong, dan dari pupa atau kepompong kemudian dia semakin besar dan menjadi dewasa. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur, kemudian dari telur itu menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong dia menjadi kupu-kupu muda dan semakin besar menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, daur hidup nyamuk. Nyamuk berasal dari telur. Kemudian dari telur nyamuk menjadi larva atau yang kita sebut jentik-jentik nyamuk. Dari jentik nyamuk berubah menjadi pupa, dari pupa berubah menjadi imago atau tahap nyamuk dewasa. Daur hidup katak. Katak dewasa bertelur. Kemudian dari telur itu menjadi kecebong. Dari kecebong menjadi katak berekor. Katak berekor menjadi kecebong berekor menjadi kecebong berkaki. Setelah kakinya lengkap, lama-kelamaan ekornya akan menghilang. Kemudian dia akan menjadi katak muda, hidup di darat, dan bernafas dengan paru-paru. Dari katak muda berkembang menjadi katak dewasa, dan demikian seterusnya. Sekarang daur hidup tumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman dapat kita perhatikan karena semakin lama kita lihat tanaman itu akan semakin besar dan tinggi. Itu dikarenakan karena jumlah bagian sel dalam tumbuhan yang bertambah banyak dan bertambah besar. Selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan. Daur hidup tumbuhan dari biji. Tumbuhan berbiji tumbuh dan berkembang dari biji. Umumnya, biji terdapat dalam buah. Biji akan berkembang dari bakal biji yang dibuai dan mengandung bakal tumbuhan serta cadangan makanan. Kita lihat di sini. Biji di sini akan mengeluarkan tunas. Kemudian tunas kecil yang ada pada biji itu akan berakar. Akarnya semakin besar, begitu juga dengan batangnya. Kemudian batang akan mengeluarkan daun dan dia akan tumbuh semakin besar. Ini contohnya adalah pohon mangga. Ya, pohon mangga itu akan berbunga. Bunga pada pohon mangga itu akan menjadi buah mangga. Di dalam buah mangga terdapat biji mangga. Ketika biji mangga itu kita tanam, maka dia akan tumbuh akar dan tunas. Dari akar dan tunas dia akan menjadi pohon kecil dan semakin lama tumbuh menjadi pohon besar. Daur hidup tumbuhan dari tunas. Oke, tumbuhan bisa kita sebut berkembang biak dengan tunas kalau ada tumbuhan induk baru yang memunculkan tunas. Tunas adalah tumbuhan kecil yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Ini artinya tumbuhan yang tumbuh dari tunas tidak tumbuh dari biji seperti kebanyakan tumbuhan lainnya. Kita lihat di sini tumbuhan pisang. Ya, ini adalah tunas-tunas pisang di sampingnya. Kemudian tumbuhan cocor bebek. Nah, cocor bebek ini daur hidupnya berkembang biak dengan tunas daun. Tunas daun itu ada di pucuk-pucuk daun dari cocor bebek. Jika kita tanam akan menghasilkan akan tumbuh tumbuhan baru.
Daur hidup tumbuhan dari umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi ada 3 macam, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ketiga cara itu termasuk beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Artinya, tumbuhan berkembang biak tanpa ada campur tangan manusia. Ini adalah umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya adalah bawang merah, amaryllis, dan bunga dafodil. Umbi batang. Contohnya adalah kentang, bengkoang, bunga dahlia, dan ubi jalar. Kemudian tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Contohnya adalah lobak, wortel, dan singkong. Daur hidup tumbuhan dari spora. Oke, spora merupakan cara perkembangbiakan vegetatif. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, jika kita lihat tumbuhan paku, di balik daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat. Nah, inilah yang disebut dengan spora. Tumbuhan apa saja ya yang berkembang biak dari spora? Oke, kita lihat di sini, pakis, jamur, dan suplir. Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, contohnya adalah dengan mencangkok, yaitu mengupas bagian batang yang berkambium, kemudian dari batang yang berkambium ini kita tempel tanah, kemudian kita tutup rapat sampai dia mengeluarkan akar. Akar yang keluar dari sini dapat kita potong bagian batang yang sini, kemudian kita tanam sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian cara stek. Cara stek adalah dengan memotong batang tanaman kemudian kita tinggal tancapkan pada tanah. Dengan sendirinya dia akan mengeluarkan akar. Tumbuhan yang biasanya di stek ini contohnya adalah singkong. Nah, sekarang kita belajar mengenai upaya pelestarian makhluk hidup. Oke, banyak tumbuhan dan hewan menjadi langka. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka? Tumbuhan dan hewan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit sehingga kita jarang menemukannya di alam. Kelangkaan hewan dan tumbuhan disebabkan oleh penggunaan hewan dan tumbuhan yang berlebihan, kemudian perburuan dan penangkapan hewan liar, penebangan pohon langka untuk kepentingan manusia. Berikut adalah hewan yang terancam punah di Indonesia. Burung cendrawasih, harimau Sumatera, jalak Bali, orangutan, badak bercula 1, dan komodo. Sedangkan tumbuhan yang terancam punah di Indonesia contohnya adalah bunga rafflesia, pohon ulin, bunga bangkai, pohon tembesu, kantong semar, dan anggrek hitam. Nah, untuk mengatasinya ada cara melestarikan hewan dan tumbuhan. In situ. Pelestarian in situ artinya dilakukan di tempat hidup atau habitat asli dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan ex situ pelestarian dilakukan di luar tempat hidup atau habitat asli dari hewan dan tumbuhan. Berikut kawasan pelindungan untuk hewan dan tumbuhan. Cagar alam, yaitu kawasan konservasi di habitat asli flora dan fauna untuk melindungi dan membudidayakan flora dan fauna yang hampir mengalami kepunahan. Suaka Marga Satwa, kawasan perlindungan yang diperuntukkan untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Taman Nasional, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya serta pariwisata. Taman wisata alam, hutan wisata yang memiliki keindahan flora dan fauna untuk tujuan rekreasi. Kemudian kebun botani, pelestarian alam yang ditanami berbagai jenis tumbuhan dimanfaatkan untuk mengoleksi tumbuhan dan tujuan ilmu pengetahuan. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, budaya, serta rekreasi dan pariwisata. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.